Emang Oke bos. yang lo mau bantah dari Minerva itu apaan tadi? The Ya Wisdom. ada lah. Masa gue buka sekarang? Ya nggak apa-apa. Orang Minervanya juga dari pagi lo juga gue udah buka dari sekarang dari pagi. Besok besok. Gue udah cari tahu. Terus Ya gue bisa sebelum bantah. sebelum Yesus atau setelah Yesus? Itu besok lah kita bahas. Sebelum Yesus atau setelah Yesus? Lu udah paham maksud omongan gue. Besok lah. Sebelum Yesus atau setelah Yesus? Kagak enak biar panjang cerita. Kita ngomong ringan aja. Enggak mungkin setelahnya karena Tertullian tuh agamanya Minerva dulu baru Yesus. Enggak mungkin setelahnya, Bre. Dari segi arkeolog juga nggak mungkin. Itu fakta. Lo mau membengkokkan fakta kayak gimana dari Blogspot, dari status Facebook? Ya enggak lah. Nah, jadi dari mana? Kan gue paham mana data primer, data sekunder. Ah, Gue gak bodoh. lo, oh, Ya, artinya kan gue ngasih. Kalau aku udah ngomong. nih gue Kan suka kalau aku nih, udah gue ngomong. suka nih yang gue nggak bodoh, yang keren nih berarti nih. Sekarang Artinya gue kalau tanya, gue berani emang ngomong. Gini. menurut lo Bible itu sekunder apa primer? Gini. Makanya gue bilang kan. Kalau gue udah berani ngomong data sekunder primer. Berarti gue paham. Ya Menurut lo udah. Bible sekunder apa primer? Dia nggak data. Bible itu bukan Dia. data. Bible itu kitab suci. Primer atau sekunder? Kitab suci. Loh, itu tetap masuk dalam golongan primer atau sekunder? Sejak kapan kitab suci jadi Mestinya apa? primer kan? Iya, tapi itu nggak Ah, bisa dikatakan primer juga. tapi chain of narrationsnya kalau lo tahu primer sama sekunder, berarti chain of narrationsnya benang merahnya nyambung nggak ke Yesus? Kalau nggak nyambung berarti nggak primer. Bos, gini. Hah? Gua jongkok keliling Jakarta. Hah? Kalau ada jurnal yang mengatakan kitab suci itu primer. Nggak Jadi apa ada namanya? yang Jadi berani apa namanya? mengatakan kitab suci itu data. Kitab suci itu bukan data, bos. Kitab Jadi suci, kitab suci. jadi apa namanya? Jongkok. Kitab suci itu bukan data. Jadi apa namanya? Ya kitab suci. Iya, jadi apa namanya? Makanya kasih gue jurnal yang mengatakan kitab suci manapun tuh data primer. Gue jongkok keliling dunia. Oke, ini gue tunjukin Oke, ya. Lo oke. jongkok dari mana? Terserah, Jakarta Selatan kan. Heeh. Gue jongkok tuh. Jongkok dari mana Permata nih? Hijau. Gue tahu itu Permata Hijau dekat dekat PIM. Oke. Lo mau berapa source tadi? Satu kan? Gue tunjukin 5 ya. Satu aja. Oke. Gue bantah. Sejak kapan kitab suci dibilang data primer? Kitab suci bukan data. Ini. Ini dari accesstheology.co.uk. Oke. Apa kata dia? The 4 or 5 source Ya. of theology. Sumber teologi. Ya. Abis itu Terus. nih gue translate ya. Gak apa-apa, Inggris juga gak apa-apa. Gue paham. Terus. Nggak, biar yang di bawah juga ketawa. Kitab suci pada umumnya dipahami oleh umat Kristiani sebagai sumber utama. Terus. Apa nih bahasa Inggrisnya? Sumber utama. Sumber primer. Jongkok lo. Apa bahasa Inggris? Jongkok Apa lo. bahasa Inggris data? Apa bahasa Inggris data? Primer source. Jongkok lo. Primer source itu data primer. Iya. No. Iya dong lah. Lah, Mau ngeles. Sejak kapan? Bos, Mau ngeles. gua tidak pernah Bos, tidak ada dalam sejarah gua Mau mengatakan ngeles lagi. kitab suci itu data. Kitab suci itu bukan data. Aduh, mau ngeles lagi. Apa bahasa Inggris data? Lu nggak bisa jawab kan? Data ya, data itu serapan, data bahasa Inggrisnya. Primary source, sumber primer. Udahlah. Udah kalau nggak mau, lo tinggal minta maaf aja. Gue nggak suruh lo jonggok, VP. Santai aja. Bilang Aku nggak maaf pernah ya, Bang menganggap. Jibril. No. Gini, aku menghormati semua kitab suci yang ada. Hmm. Karena gue menganggap kitab suci itu bukan data, bos. Jadi apa namanya kalau bukan data? Karena kitab suci itu ya kitab suci, iman.
Iya, jadi apa Iman namanya tuh kalau bukan bukan data. source? Iya, berarti Iman tuh bukan. bukan data. Iya, apa namanya kalau bukan source? Aduh, pusing. Iya, i- Ya gue nggak pantes sih, tahu tadi ya. lo ngeles jam 7 pantes sih. Ya memang No, ngeri no, sih. no, 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 Memang no. ngeri sih kalau jam 7 jam 8 ketemu kita tadi kayak gini habis itu. Karena oke, Gue gue paham kasih sih emang bukti ilmiah, nggak gue kasih posisi bukti lo. ilmiah. Oke, ilmuwan mana yang dasar dia membuat sebuah ilmuwan dari kitab suci? Nggak ada, Data dari kitab suci ya? nggak ada. Oh, oke, ini gue buka lagi ya. Oke, buka. Ini dari ligonier.org. Apa The jurnal? Source of Systematic Theology. Ya. Oh, beda lagi, aduh. Abis itu nih gue translate ya. Jadi yang bawah bisa paham gitu. Gue translate ya. Nih. Tugas teologi biblika adalah mempertimbangkan data-data kitab suci. OMG. Data of dari mana nih? Scripture itu apa? Kitab suci. Bos, gini. Gua Udahlah, kasih tau ya. enggak. No, 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 no. Enggak, gue nggak bakalan nyuruh lo jongkok juga. Gue juga nggak sampai hati, Enggak, bro. maksud gue kayak gini. Nggak Ilmuwan apa-apa contohnya juga. profesor, doktor, ini. Sumber dia tidak pernah kitab suci. Nah, Maka itu gue tadi bilang, sumber kitab suci itu teologinya bukan kitab suci data. sebagai data primer gimana sih lo? Ya kita mungkin berbeda pandangan ya. Menurut gue karena pengetahuan sama iman itu nggak bisa disamakan. Hah? Gimana sih? Ini udah argumen lo nih argumen capek, bro. Udah argumen apa namanya terpojok. Udahlah. Gini. Maksud gue Udahlah, itu kayak gini. udah. Maksud gue ya. Udah, Dengar. bilang aja ampun No. gitu. Bilang aja Bang ampun, Jibril, udah. lu Yuk, pernah lihat jurnal nggak? pernah. Gue penulis Oke. juga. Jurnal itu, oke, kalau kita tesis kan ada jurnal kan. Maksud saya itu ilmuwan pengetahuan tuh kita contohkan jurnal. Pernah nggak dia mencantumkan dalam jurnal tuh kitab suci? Nggak pernah. Tapi Makanya itu kita bisa bilang, jadi source, bro. OMG. Kalau jurnal soal teologi, sumbernya dari mana, bro? Gue nanya nih. Lo anggap aja gue orang tolol nih. Bocah nih, gue nggak paham apa-apa. Jadi paman, saya mau nanya paman. Kalau saya buat jurnal teologi, sumber jurnal saya dari mana paman? Teologi itu beda. OMG. Ya teologi itu keimanan, paman. Jadi nggak dijawab nih. Teologi itu iman, paman. Enggak dong. Lo tahu nggak teologi itu artinya apa? Secara literatur, secara apa namanya definisi. Menurut gue ya. Jangan menurut lo dong. Katanya kayak jurnal itu segala macem. Oke, teologi itu bahasa keimanan. Teologi itu study atau pembelajaran tentang ketuhanan. Dari asal kata Greek, dari theo, atau God. Habis itu jadi Latin, theologia. Habis itu jadi Prancis, theologie. Habis itu baru jadi Inggris, teologi. Ini abang gimana sih kita mau bahas begini? Enggak, tapi pertanyaan anak bocah tadi bang, saya pertanyaannya simpel aja bang. Jadi kalau lo mau buat jurnal teologi, sumbernya dari mana bang? Oke, Alkitab. Tadi katanya nggak bisa dijadiin data, kitab suci. Abang, OMG, gue jadi orang bodoh ya. Sumpah anjir. Bang, kita bicara OMG. Tadi katanya kitab suci nggak bisa dijadiin data. Begitu gue tanya kalau teologi sumbernya dari mana nggak bisa dijadiin data, jadi tiba-tiba Alkitab. Lo, aduh. Oke, karena menurut pandangan gua kalau udah teologi itu bahasa keimanan, udah titik.
Enggak bukan dong. Itu pengetahuan, kalau beda. teologi itu studi untuk mengerti tentang nature Tuhan atau ketuhanan. Tapi pakai bahasa keimanan. Di situ makanya kita bisa bahas juga di situ di mana dari segi ketuhanan atau keagamaan kita di mana kita bisa batasi ini ranah iman, ini bisa kita pelajari. Oke, yang paling gampang mau tahu kalau orang Kristen ya. Hmm. Yesus, Yesua, Jesus. Hmm. Kalau dari segi ilmu pengetahuan nggak mungkin, karena kalau udah beda pronunciation beda arti. Tapi karena keimanan sama aja orangnya, gitu bang. Itu contoh. Itu bukan Jesus, teologi, Yesus, itu bukan Yesua. itu bukan iman. Itu iman dong, kan kami percaya satu orang dengan Enggak, itu memanggil bukan dengan berbagai panggilan. itu bukan iman. Itu So, enggak itu linguistik. ya linguistik itu keimanan, kami percaya itu satu orang. Kok Walaupun linguistik dengan lo tahu sebutan nggak sih berbeda-beda. apa, Mas Bre? Linguistik itu bahasa, peralihan bahasa atas nama dari Yosou, habis itu ke Yesus, ke Yehosua. Itu Jesus, cuma translatean. Yehosua itu dalam bahasa Ibrani. Yosou itu dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Greek Koine. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Itu linguistik, bahasa. Itu bukan soal iman, coy. Itu linguistik. Sama kayak di luar namanya Joseph, di kampung Melayu namanya Ucup. Itu bukan iman, itu linguistik. Bagaimana sih? bang, kalau dia pengetahuan, dia satu. Hah? Satu nama. Itu kalau pengetahuan. Kalau iman bisa dipanggil dengan berbagai nama. Linguistik. Oke, berarti Joseph di bahasa Indonesianya Ucup, menurut lo itu bukan kebenaran. Bukan ilmu itu. Itu iman. Namanya dari Joseph jadi Ucup. Oke. Ini bentar, gue minum. Senang gue sama lu. Ya, oke. Assalamualaikum, Bang Saleh. Oke. Bentar gue minum. Nggak jadi gue ngantuk nih. Aduh. Kapan lah bisa ini ya? Sama lu nih enak kayaknya seru. Tapi gue nanya bang, boleh nggak? Boleh. Oke, tadi gue kalah. Gini gue tanya. Kok ngaku kalah sih? Tapi Nggak, nggak usah jawab jongket jujur aja. Bang, nggak usah jongkok, nggak usah. Iya nggak apa. Jawab jujur aja bang. Abang Iya. tuh umurnya under 27 atau over 27? Gue lahir 89, jadi sekarang umur gue 25. Tahun ini gue 25. 25, 35. Oh, iya. 25 pengalaman 10 tahun berarti. Emang lu berapa? Hah? Emang lu berapa? Dari foto. Ya kita kan gue bilang kita over atau under 27 aja. Nggak usah Enggak, emang lu langsung berapa spesifik. tuh? Ya gue over 27. Enggak, lu lihat nggak begitu gue ditanya, gue nggak berkelit nggak ini, gue langsung jawab, gue lahir 89. Gue 30, 94. Oh, 30, oke lah. Apa nih? Coba lo jawab dulu pertanyaan gue tadi. Itu yang sebenarnya gue mau angkat Ya sama udah lo gini nih aja ya. yuk. Karena Biar lo, semangat nih. karena lo dari segi Istilah Islam di Kristen aja yuk. itu linguistik, nggak akan ada ujungnya itu kecuali ada ahli bahasa di sini, nggak penting. Ini bang, Tapi ini lu, bang. berarti lu sepakat nggak masalah? Iya, memang jadi polemik. Oke, udah clear kali itu. Memang jadi polemik karena kalian mencuri. Udah, tapi sampai situ aja udah. Karena gue mau buktiin kayak gimana pun lo jawabnya pakai iman, paham gak lo? Lo akan jawab pakai iman, gak percaya? Nggak, tapi maksud gue senang dengan jawaban lu tadi bang. Linguistik. Kalau kayak Adriansa kan nggak, kayak Nandar nggak, tapi lu ngucap itu oke. Makanya gue tahu beda. Bukan karena ada yang lebih penting dari itu. Yang gue mau bahas. Kalau nggak ada yang lebih penting, ayo kita bahas itu. Itu karena itu polemik. Oke, Sekarang apa yang bang? gue mau Apa? pahamin dari lo kan lo bilang lo narasikan lo nih pakai logika dan seterusnya. Gue mau nanya di mana lo tarik garis di mana oh ini ajaran yang mesti gue imani, nggak bisa gue pakai logik. Yang ini gue mesti cari tahu logiknya. Di mana lo membatasi itu? Oke. Ini gue bicara logika ya. Di Lo nggak Alkitab, paham. Gue tanya di mana lo batasin?
Di mana Di lo, mana? oh ini gue imani saja. Oh ini gue mesti cari tahu. Di mana itu? Lo mau tahu jawaban gue? Di mana? Oke. Oke, ini contoh ya. Kalau gue menjawab di mana gue tarik garis lurus, di mana oh ini mesti gue imani, oh yang ini gue mesti telusuri dan gue mesti cari tahu. Contoh soal Isra Mi'raj, soal Rasulullah naik ke langit ketujuh dan ketemu Allah dan seterusnya. Itu soal iman. Itu gue nggak bisa buktikan, nggak akan ada kamera, nggak akan ada foto, nggak akan ada yang bisa menjelaskan dan nggak ada dan seterusnya. Itu soal iman. Sama seperti di pihak lo, itu kalau Nabi Enoh atau dalam gua Idris itu diangkat ke langit, nggak ada saksi. Itu soal iman. Itu kita nggak bisa ganggu gugat, itu soal keimanan. Nah, tapi kalau soal yang bisa gue cari tahu, itu soal yang menceritakan soal Isra Mi'raj. Soal Isra Mi'raj ini diceritakan di Al-Isra ayat 1. Ayat ini di Revelations ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah tahun 610. Gue bisa verifikasi nih, ini bener nggak ayatnya diturun memang di tahun 610 dan ditulis tahun itu juga di abad itu minimal. Abis itu bener nggak Al-Quran yang gue pegang sekarang bener sama persis dengan yang 610 waktu Rasulullah gue nerima ayat ini. Itu gue mesti logikakan, itu gue mesti pelajari bener nggak nih. Tapi kalau soal Isra Mi'raj naik dan segala macam itu soal iman. Nah, di mana di ajaran lo pilah itu. Oh, ini soal gue imani, ini soal gue pelajari. Di mana? Kalau gue sejujurnya nggak ada. Jadi imani semua. Yes. Ya mampus. Ya udah. Apa yang kita mau bahas lo? Jangan nanti gue semua yang gue tanya lo jawabannya imani saja semua. Ya udah coba contoh satu aja. Biblos lo nggak exist abad 1, abad 2, abad 3. Apa? Biblos lo nggak exist di abad 1, abad 2, abad 3. Catatan paling lengkap Kristen itu ada di abad 4 di Sinaiticus sama Vaticanus Codex-nya. Ada papirus tertua pun P52, itu nggak terbukti siapa penulisnya. Dan sebagian besar pakar New Testament, lo mau cari dimanapun di dunia, nggak ada yang saklek menulis ini tulisan Yohanes, bahwa yang meyakini ini tulisan Yohanes. Mereka imani saja. Nggak ada buktinya. Gue jawab bang boleh? Silakan. Saya tidak merendahkan manusia ya. Tetapi yang saya tahu, pengikut Kristus ini rata-rata orang pintar. Jadi kalau kita bicara logika, ya mereka orang pintar. Mereka tentu pasti juga nggak akan terima gitu aja. Kalau itu tidak benar, udah itu aja. Oke. Gue jawabnya pakai scholars lo ya. Ini lo bisa cek Birth Earthman. Ini sandaran bukan Katolik tapi Protestan dia. Lo lihatnya ini ya. New Testament Scholars. Dia scholars perjanjian baru. birthearthman.com. Di sini ada pastor namanya Keith Long. Pastor. Di sini dia artikelnya dia tulis Who wrote the New Testament? Siapa yang menulis perjanjian baru? Di sini kalau lo baca nih. Gue translate ya. Pendapat berbeda-beda mengenai penulis keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Beberapa orang menyatakan bahwa ini adalah nama sebenarnya dari para ahli Taurat. Beberapa orang. Sebagian besar pakar menyimpulkan bahwa nama-nama tersebut hanyalah nama samaran dan Injil ditulis secara anonim. Siapa? Sebagian besar. Okay. Nah, jadi yang lo bilang orang-orang pinter nih, orang-orang pinter ini bilang, sebagian besar dari orang-orang pinter ini bilang, Bible lo ditulis secara anonim. Oke. Jadi bukan pasti. Okay. Cuma beberapa orang yang menyatakan oh itu nama aslinya. Tapi sebagian besar itu menyatakan itu anonim. Oke. Aku jawab boleh? Silakan. Penulis mengatakan nggak sebagian besar siapa aja? Anonim. Iya, sebagian besar. Sebagian besar menyatakan anonim, sayangku. Anonim tahu kan artinya apa? Sebagian besar itu anonim kan. Pertanyaan gua, sebagian besar itu siapa aja orang kan dia nggak tulis nama siapa aja.
Berarti dia asumsi juga. Karena dia New Scholars juga abangku. Oh. Ini dia pakar lo kan tadi yang pertama gue tunjukin New Kayak gitu Testament loh. Scholars. Oke terus gimana? Scholars bilang yang antara kita nih sama-sama scholars Hmm. itu setuju menyimpulkan bahwa tulisan ini nih anonim. Iya, aku tanya yang ngomong anonim tuh siapa aja? Sebagian besar ya Allah diulang-ulang. Iya, tapi kita nggak dikasih tahu siapa aja, jadi kita nggak verifikasi. Kualitas yang ngomong tuh anonim. Ya udah Ini dari bang, sebagian Nah, besar, tapi nggak kasih tahu Enggak, sebagian emang besar. emang Biasanya ngaruh sebagian nggak? besarnya Ngaruh nggak ada pendidikan di namanya? bawah SD. Ngaruh nggak ada Bener. namanya? Habis itu lo langsung percaya. Kalau gue contoh gue bilang ya, Bert Ehrman. Ini New Scholars New Itu kan Testament Scholars. pendapat dia. Itu kan pendapat dia. It's Oke. okay. Ini Argumen nggak sekarang ada masalah. sekarang dari sini nih. Sekarang dari sini. Pertanyaan gue Ini dalam dari argumen itu dia tidak menguatkan kalimat dia dengan pernyataan dari beberapa orang besar. Clear. Oke. Dari itu hilang. Oke. Menurut gue nggak penting. Oke. Ini dari Edu nih. Lo tahu edu.au dong? Oke. Artinya apa? Apa katanya? Ini website Pendidikan. Catholic Identity. Ini dari edukasi Australia. Ya, pendidikan ya. Who wrote the gospel and when? Habis itu kita baca soal Mark. Penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Habis itu ke Matthew. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu kita ke Luke. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Habis itu nih, nih terakhir nih harapan kita nih sama John nih. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini dari Catholic Educations, edukasi Katolik, bilang penulis ini memang nggak diketahui, sama seperti ini sejalan dengan Bert Ehrman, New Testament Scholars bilang ini anonymous, anonim, kita nggak tahu pasti ini siapa penulisnya. Nah jadi kalau untuk lo yang bilang oh enggak, ini murid Yesus yang bilang, itu ranah iman abangku. Paham nggak lo bisa di situ? Paham nggak di situ kita bikin garis? Oke. Jadi memang lo mengimani. Karena nggak ada buktinya. Ini kitab suci ditulis sama Yohanes, Markus, Lukas. Ini ranah iman. Maaf Om. Waduh, ini kita pusing sampai sini nih. Dari semangat sampai lemas lagi nih. Caca. Gue nggak jadi nggak ngantuk. Gue nggak jadi ngantuk. Kenapa apa? Aduh. Enggak, karena bro, lo kalau search, lo cari setengah meninggoy pun, manuskripnya nggak ada di abad 1, 2, 3, 4. Itu nggak ada. Lo cari deh, silakan. Karena gue, kalau lo ada bro, kasih tahu gue. Karena memang gue belajar juga, gue mau tahu juga. Selamat pagi, Bang Matt. Waduh, noise bang, noise. Tunggu deh, saya lagi ngobrol. Oke, Gimana? PR gue nih. Oke, PR gue nggak apa-apa. Karena selama ini nggak mencari tahu. Oke, PR gue. Karena kalau lo pertanyakan balik ke gue bisa jelaskan Al-Quran dari carbon datingnya, manuskrip Al-Qurannya di tahun 610, 612, 614, gimana pengumpulannya, siapa yang menyusun suratnya, siapa yang menuliskannya, siapa yang mengumpulkannya. Sampai gue bisa tunjukin Al-Quran yang di abad yang sama dengan Rasulullah, gue cocokin sama Al-Quran yang gue pegang sekarang. Itu transmisi kitab suci gue. Itu yang gue bisa pelajari. Itu gak bisa gue imani saja. Kenapa? Karena gue beriman bahwa nanti di ujung harinya, begitu gue ketemu Tuhan gue, abis itu dia nanya, Bril, lo ada internet, ada komputer, ada waktu, otak lo gue isi, kepala lo gue kasih akal, lo mikir gak mencari kebenaran? Dan gue gak bisa nyalain siapa-siapa.
Lo kalau ditanya kayak gitu gimana? Oke, nanti gua kasih data juga yang menguatkan ya. Mantap. Gak apa bang. Oke oke. Asal jangan jawabannya ini aja bang. Hafiz Bible. Capek gue. Oh enggak, abad 1 hafalan. Wah, ini gue terbalikin nih meja gue. Tiba-tiba Hafiz Bible ya kan. Gue senang bang, gue senang. Makanya kayak tadi abang buat Minerva kan tentang ini. Gue ada jawabannya besok gue kasih. Ya, Biar kenapa? enak, biar panjang. Sekarang aja. Ini Gue udah ngantuk bang. ini udah kelar. Berarti lo soal kitab suci lo aja lo imanin ya. Memang nggak ada akal nih, memang nggak dipakai untuk agama lo atau ajaran atau minimal lo sendiri deh. Nggak ngomongin soal kekristenan, lo sendiri. Ya nggak juga kan. Ada wisata rohani di Israel. Nggak juga. Tapi kita membuktikan Apa wisata gimana? rohani itu benar. Apa? Wisata rohani. Ya di Israel. Oke, sekarang kita tes lagi deh. Menurut lo, wisata rohani lo, Yesus itu lahir di mana, Bre? Bethlehem. Di mananya, to be exactnya? Palestina kan? Mm-mm. Di mana to be exactnya, di titiknya? Oh gue belum pernah ke Israel. Gue juga belum. Gue pernah ke Mekah, Madinah, tapi gue nggak pernah ke Bethlehem juga. Gue ke Bethlehem. Yang gue tahu Bethlehem. Iya, di mananya? Gue nggak tahu. Oke, boleh gue kasih tahu nggak? Boleh. Nih, nih ya, gue kasih tahu lo ya. Kalau nyari data tuh kayak gini nih. Nih, lo lihat sumber data gue. UNESCO. Oke. World Heritage Conventions (PBB) nih. Birthplace of Jesus, Church of the Nativity and the Pilgrimage Route, Bethlehem. Ya betul. Terus. Tempat lahir Yesus. Nah, di sini, nih, nah nih, Mana? ini gue translate ya. Kok nggak bisa ditranslate? Nah, kok nggak bisa ditranslate? Oh, belum selesai. Apa tuh katanya? Bentar. Nah. Gereja Basilika asli tahun 339 Masehi. Ini Saint Helena. Yang sebagian besar bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi delapan mengelilingi dan memberikan pemandangan. Goa. Jadi Yesus loh lahir di goa. Sejak kapan Tuhan Yesus lahir di Goa? Nah, ya kan? Jadi iman lo nih, ini gue ngomongin iman lo nih. Abis itu nih, Kasih church. gua data. Iya. Tuhan Yesus lahir di Goa. Iya, nih. Kita search aja nih, Birthplace of Jesus, Church of Nativity. Church of Nativity. Ini kita search aja. Habis itu kita balik ke sini. Ini kita lihat foto-fotonya. Ya. Sejak kapan nih Goa? Aduh. Ini lo penipu nih, PBB. Gitu Gua ya. nggak nih, ayo sejak kapan lahir di Goa? Nah, ini entrance masuk ke goanya dan ini palungannya. Nih, ini palungannya. Lo tau gak ukuran ini? Kayak gimana nih? Ini ukuran kotak ini. Sebentar Nih. bos, coba tadi kembali Nih. ke yang tadi UNESCO. Tunggu bentar. Itu goanya tuh apa bahasa Inggrisnya? Cave. La haula wala quwata illa billah. Coba mana? Apa nih? Tulisannya. Oke. Terus. Apa nih? Back, Gue back, translate back. satu kata ini aja deh. Ngeles lagi lo ah. Nih. Terus. Nih fotonya. Kita balik ke fotonya. Nih. Tadi kita udah search. Ini dari whcunesco.org. Nah, habis itu kita ke sini. Ukuran ininya. Nih. Ukurannya. Lo bilang nggak gua lagi ini. Orang jongkok lo ini. Nih, ukurannya. Nih. Kiu. Cukuruku. Ya sabar. Aku terima dulu. Di goa. Ya, apa? Lo tahu nggak siapa yang lahir di goa? Selain Yesus. Siapa?
Zeus in a secret cave. Yang nemuin ini siapa, Bre? Yang nemuin ini siapa? Siapa? Saint Helena. Saint Helena sebelum masuk Kristen dia nyembah siapa? Lah gue nggak tahu siapa tuh Saint Helena. Saint Helena lo pelajarin. Dia nyembah Zeus sebelum nyembah Yesus. Jadi maksud lu karena dia nyembah Zeus. Enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue nggak bilang kayak gitu. Enggak, gue nggak bilang. Gue nggak suka narasi-narasi kayak gitu. Nih ini yang kedua nih untuk memperkuat narasi gue. Ya. Oke. Ini dari FIRM, Fellowship of Israel Related Ministries. Ini dari departemen Departemen Fellowship-nya. dari Israel lah. Iya, fellowship-nya bagian penyembahan. Terus Di sini dikasih tahu, aku translate lagi ya. Kemudian pada abad keempat, ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut, tempat meninggalnya. Ini tempat meninggalnya ya. Alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini di dalam bentuk salib. Kebetulan nih bro. Kebetulan. Tempat lahirnya dia yang nemuin, tempat meninggalnya dia yang nemuin, dan asal lo tahu, yang nemuin cross, lo tahu cross Cross bahasa Indonesia apa sih? Salib. Yang nemuin salib Yesus, dia juga. Bos, coba kamu lihat tadi situs yang UNESCO kan, sign yang from tadi mother. Jangan gara-gara sama Helena jadi lu tarik garis lurus. Emang beda? Lo mau sama Saint Helena. Lo mau bilang la haula wala quwata illa billah. Menurut lo beda Helenanya? Ya gue nggak tahu, kita buktikan lah. Kita kan nggak usah asumsi. Ya bantah lo dong yang bantah gue mestinya. Kenapa jadi gue yang mesti bantah diri gue sendiri? Kan kocak, Bre. Gue bertanya, kan lu ngasih bukti. Sama. Saint Helena sama Helena, Mother Helena. Enggak, di situs pertama di UNESCO dipanggil Saint Helena. Di form dipanggil Mother Helena. Lo salah. Helenanya satu, tapi Roman Emperornya Konstantinusnya dua. Paham gak lo? Jadi ada Helena ini nikah sama Konstantin. Tapi dia punya anak Konstantin juga. Jadi dia istri Konstantin tapi punya anak Konstantin juga. Paham gak lo? Jadi Konstantin yang dia nikahin, Konstantin pertama, yang dia lahirin Konstantin kedua. Jadi Helenanya satu, Konstantinnya beda. Paham gak? Jadi maksudnya nih, sorry nih karena gue belum tahu kan. Suaminya Konstantin, anaknya Konstantin. Hah? Enggak dong. Helena punya suami, Emperor, Roman Emperor. Namanya Konstantinus I. Iya, Konstantin kan? Iya, Konstantin kan. Anaknya Konstantin II. Anaknya dinamain Konstantin II, dinamain Konstantin juga. Jadi namanya Konstantin II. Jadi si Helena ini suami Konstantin I, emak Konstantin II. Paham nggak? Paham. Dia juga, Bre, yang nemuin cross. Wah, ngawur lu. Lah. Bener Bang Jibril, kalau iman nggak kuat ngadapin lu pindah. Wah. Nih ya. Harus. Gue kayak tadi. Kok lo nyadarin sih ini? Ya, gue kan bisa besok gue ngasih biar kita enak panjang. Gue ngantuk kok nih. Dia nyadar dong dia ini. Mana cross? Nih. Mana? Ini dari CERC. catholiceducations.org. Gue nggak paham lagi deh kalau lo nggak percaya juga. Saint Helena and True Cross. Saint Helena is. Nih ya, gue translate ya.
Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Dia juga yang nemuin salib. Jadi dia yang nemuin tempat lahir Yesus, dia yang nemuin tempat meninggal Yesus, dia juga yang nemuin salib Yesus. Nah, lo nih, kita pusing. Jadi sebenarnya agama lo dari nabi-nabi apa dari kaum pagan ini, Bre? Besok gue di kantor nggak kerja lagi. Gue cari tahu ini. Cari tahu. Gue cari tahu. Lo lihat sumber gue. Sumber gue dari Catholic Educations, UN. Paling jauh gue ambil dari Fellowship of Israel. Sumber gue bukan Blogspot, bukan Quora, bukan Wikipedia. Iya, makanya. Ini sejarah, bro. Ini sejarah. Memang obat tuh pahit, Bre. Kadang-kadang obat tuh pahit. Gue follow lah. Biar enak kita chatting-chatting. Nggak callback. Ya udah, ntar gue follow back. Gue nggak ya. Ya oke. Nanti gue follow. Gue tadi udah tahu tuh firm salah satunya, terus apa WHO ya, education tuh kan. Gue pelajarin, gue baca satu, gue nggak mau ya jangan satu paragraf, gue mau baca full nanti. Iya, wah, gue udah baca semuanya makanya gue bisa narasin, bro. Kalau gue nggak baca semua, gue cuma tunjuk begitu doang. Ntar lo tanya, gue kelabakan. Bahaya nih Jibril nih. Loh, bro, kalau ada yang nggak pintar hanyut. Ini gue nggak ngomongin soal dogma, gue nggak ngomongin soal kitab suci, gue nggak ngomongin soal iman. Ini sejarahnya begini. Kalau lo mau tetap imanin Tuhan yang turun seperti Zeus, Mitra, Horus, ya nggak ada masalah juga. Iman, gue nggak bisa sentuh soal iman. Tapi kalau gue sih maunya gue nurunin ajaran nabi-nabi. Nabi Abraham, Moses, Jesus, akhirnya ke Rasulullah. Sekarang kalau lo mau serang gue deh, coba serang gue. Gue penyembah batu, betul nggak? Gue nggak pernah ngomong gitu. Ya, tapi ada di kepala lo kurang sebut aja. Gini aja, lu tanya semua teman-teman lo yang muslim, pernah nggak gue bertanya tentang Islam? Iya, tapi ada di kepala lo, bener nggak? Jujur aja, gue nggak bisa nih diskusi. At least lo being honest. Gue bukan deny, memang gue nggak pernah. Iya, tapi ada di kepala lo nggak kayak gitu? Ada di. Pertanyaan gue boleh tanya siapapun. Gue kasih lu 100 juta kalau gue pernah bertanya tentang hal itu. Enggak, udah, yang tadi jongkok aja enggak. Enggak, udah, bukan. Oke, menurut lo apa? Oke, sekarang gue tanya, pendapat lo soal Ka'bah dan arah kiblat kita. Gue nggak tahu karena gue nggak pernah baca. Lo tau nggak itu turunan dari mana? Gue nggak tahu. Itu turunannya nih, gue tunjukin lagi ya. Jadi kalau lo tahu Second Temple, lo tahu Second Temple nggak? Masjid kedua. Second Temple, Yahudi mestinya punya ini. Kalau lo pelajarin, lo bisa Google ini apa segala macam. Second Temple ini dia bentuknya seperti ini, tapi di abad 1 itu udah dihancurin sama Romawi. Dihancurin sampai cuma ada satu dindingnya di bagian timur. Nah, sampai sekarang Yahudi, kalau lo Google aja, Jews praying. Mereka berdoa ke arah Second Temple mereka. Kalau mereka punya bait El. Ini mereka sampai cium-cium. Mereka tembok ratapan kan? Tembok ratapan, betul. Nah, kalau kita pelajarin lagi, mereka tuh punya yang namanya kitab fikih. Kitab fikih mereka itu ngajarin soal kalau mereka punya Second Temple ini. Ini gue buka dari Sefaria ya. Misnah Suka 45.
Di sini kalau gue translate, setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, tolong selamatkan kami. Tuhan, berikanlah kami kesuksesan. Merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata, mereka akan berkata, Ani Faho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi Yahudi, agamanya yang notabene-nya ajaran Yesus dan nabi-nabi ya. Kalau mereka punya second temple, mereka disuruh tawaf 7 times. 7 kali ngiterin ini. Jadi kalau sampai terpikir di kepala lo, oh Islam nyembah batu, oh Islam tawaf itu pagan, itu sama aja ngeludah ke langit-langit, nanti ludahnya lo kena ke muka sendiri. Gitu bre, gimana itu bre? Gimana itu bre? Ya santai, gua ngantuk. Oh, oke. Nggak apa-apa. Tapi besok jangan kerja bre. Ya, Besok lo pelajarin data-data gue, lo coba patahin tadi data dari UN, dari Fellowship, dari Britannica, dari mana lagi tadi, dari Catholic Educations. Coba lo cari data yang lebih kredibel dari itu. Oke. Enggak, artinya apa ya? Mungkin datanya nggak salah, tapi penjelasannya yang tidak sempurna. Nah, itu kita cari tahu. Baik, baik. Baik, datanya nggak salah tapi nyampe ini gue mungkin ya dengan ini dengan kan bisa dengan juga, gaya kan? Muslim gue ya. Mungkin ya. Kan Mungkin cara kalau gue pandang gaya melihat gue kayak bakat bapak-bapak boleh. gereja mungkin lebih masuk kayak. Jadi saudara-saudara, lebih kayak gitu ya, lebih ke dogma gitu ya. Enggak, karena gini Bang Jibril, kan nggak salah juga. Cara orang memandang data itu dari berbagai pandang, dari berbagai jurusan, nggak ada masalah. Bre. Hmm. Kebenaran itu absolut. Oke, kalau kebenaran absolut gue tanya satu, boleh nggak? Lo belum dengerin omongan gue, lo udah paham belum Enggak, poin iya, gue? kebenaran absolut gue titik dulu, jangan Apa koma. itu artinya? Gue tanya ke lu, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Kata siapa? 3 Apakah itu kali kebenaran? 4. Iya, 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 12. Apakah itu kebenaran, Du? Enggak. Itu absolute truth. Lo mau nanya orang seluruh Gua dunia. bantah. Oke, yang di bawah 215 Seluruh orang. dunia. 3 kali 4 coba jawab berapa? Jawab. Giliran gue jawab boleh? Tunggu biar yang di bawah jawab dulu. Nah, tuh paham tuh. Tukang foto. Makanya aku bilang, kebenaran itu nggak absolut, tergantung orang melihat. Nah, itu lo Nggak, coba. sekarang Nah, ini paham gereja lo. Lo menyesatkan orang. Lo menyesatkan orang. Bukan itu penyesatan, itu penyesatan. Lo pertanyaan lo 3 kali 4 berapa? Berapa? Dari 1000 orang cuma 1-2 yang berpikir 3 kali 4 itu pas foto. 3 kali 4 itu 12. Itu absolute truth. Cuma orang yang mau menyampingkan, cuma orang yang membengkokkan fakta kalau itu tuh pas foto. Bukan gini. Itu absolute truth. Jadi menurut lo, oke, sekarang gue mau lurusin lo. Berarti menurut lo pas foto itu absolute truth. Nggak gini, makanya gue bilang sebentar Bang. Aku tanya abang 3 kali 4 12. Gue ke tukang foto 3 kali 4 berapa? 1.500. Apakah dia salah? Nggak juga. Lo ada bilang ini ngomongin soal pas foto? Lo tanya Kan gue gua 3 kali. Nah itu, ini ajaran gereja lo di sini nih. Kok ajaran gereja? Kan jadi emosi. Nah, ini sama gue juga bisa bilang malo. Data gue salah nggak? Sama gue juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah Oke. gue wudhu itu wajibnya sekali atau sunahnya sekali? Jangan ke agama kita. Ini aja pengetahuan. Bukan, aja, ini pengetahuan umum umat Islam. Iwan Filah, ada yang bisa jawab nggak? Wudhu kita sunahnya sekali. Jawab lah. Tiba-tiba ada yang bilang, oh enggak, gue wudhunya nggak perlu sekali, seember cukup. Botol nggak itu?
Berarti gue ke tukang Eh, foto, bang 3 botol kali nggak 4, itu? Nah itu penyesatan nggak? 1.500 botol lu gue bilang gitu. Nah itu penyesatan nggak? Gue wudhu sekali. Itu artinya nipu, betul. Gua bilang ke tukang foto, bang lu nipu. Enggak, Besok lo ya, nggak ada bilang. Jadi itu lo itu makanya itu ajaran gereja lo 3 kali 4. Kalau bang gue gue udah tadi jawaban lo bilang, apa? makanya Tiga gue kali empat bilang berapa? Tadi jawaban nilai lo? itu tergantung. Enggak, Gue iya pas bilangnya foto lo tadi berapa? Jawabannya? 1.500 kan rata-rata, 1.500 3 kali 4. Enggak, dia biasanya nanya dulu mau berapa kopi. Salah juga lo. Tiga. Enggak, makanya itu kalau lo jawab, kalau pertanyaan lo jujur, 3 kali 4 itu 12. Itu absolute truth. Nilai itu tergantung di mana dia berada. Kebenaran enggak, lo mau tanya sama tukang foto pun, "Bang, 3 kali 4 berapa?" Dia pasti nanya ini soal foto apa 3 kali 4 12. Nggak akan mungkin dia bilang 3 kali Nah, 4 12. ya itu absolute truth. Jongkok gua. Enggak, karena menurut lo tukang foto begitu sekolah ditanya 3 kali 4 dibilang 1.500. Enggak. Bang Jibril, lu Bukan, ini loh, gue nanya tukang Bang, 3 kali foto. 4 12. Iya, tukang Jong- foto. Iya, menurut lo tukang foto Nggak kalau akan di mungkin. sekolah tanya 3 kali 4 1.500 dia bilang. Coba jujur deh. Di sekolah tidak 12. Nah. Kan gua bilang Jadi nilai tukang itu foto di mana dia pun, berada. jadi tukang foto pun tahu kan 3 kali 4 12. Di sekolah. Iya, tapi tukang foto pun Di tahu pas kan foto 3 kali 4 12. 1.500. Makanya aku bilang bang, nilai Tukang itu di mana foto dia pun berada. enggak, ini makanya di Jangan absolute berkata truth-nya 3 kali 4. Menurut lo tukang foto jawab di sekolah 1.500. Tidak 12. Jadi tukang foto pun tahu absolute truth-nya 3 kali 4 itu 12. Abang tanya tukang foto di studio. Nah, foto, ini 1.500. ini pemaksaannya. Apakah itu bohong? Bukan, itu iman lo. Lo memaksakan iman lo, tukang foto kalau ditanya 3 kali 4 12. Sementara gue bilang enggak, absolute truth-nya 3 kali 4. Lo mau tanya orang seluruh dunia 3 kali 4 di sekolah itu 12. Cuma penyesat yang bilang mestinya tukang foto jawabnya 1.500. Mestinya. Tapi lo tahu di kepala lo tukang foto kalau ditanya 3 kali 4 itu dia tahu 3 kali 4 itu 12. Kita nggak boleh ngomong tukang foto penyesat. Nggak boleh juga. Makanya aku bilang nilai itu di mana dia berada. Gue nggak bilang tukang fotonya penyesat, gue bilang pertanyaan lo menyesatkan. 3 kali 4. Pertanyaan gue 3 kali 4. Lu gua nggak menyesat. Abis itu 3 jawabannya? kali 4. Abis itu jawabannya? Jangan Jibril. 12. Apakah salah? Enggak. Gue ke studio 3 kali 4 Ya bang, kan? 1.500. Nah Apakah itu, gua salah? ini Enggak juga. lo jangan bawa doktrin gereja lo ke sini. Kan lucu kan kita nggak ngomongin soal pembengkokan fakta. Lo Abang kalau dibilang lo kalau mau kebenaran membantah data UN, mau bantah Catholic Education, mau membantah Israel, firm, ya itu bantah dengan yang lebih kredibel. itu Kalau besok. kita nggak bisa ngalahin dari segi kualitas, kita kalahin dari segi kuantitas, bukan pembodohan. Karena ini lo menerapkan kalau gue nggak bisa kalahin dia, gue bikin dia bingung. Bang, gue nggak pernah pemikiran gue kayak gitu. Kan gue kan Yang lo bicara- lakukan barusan itu Pertanyaan gue salah nggak? nggak salah dan jawaban gue juga nggak salah kan? Sekarang gue tanya sama lo. Sekarang gue tanya sama lo. Jawaban gue salah nggak? Kan gini, kalau abang tadi, yang gue udah ngakuin, nanti yang abang kasih data itu, gue akan bantah besok. Gue akan buat ketikan gue yang bisa gue bantah. Artinya, apakah abang salah memandang atau benar? Ya kan? Kalau bilang benar-benar, kan gue tanya balik, tukang foto, apakah studio itu berhubungan sama iman? Kan enggak. Gue nggak salah juga. Nggak. Abang harus terima dong. Iya, gue Cara tanya. pandang Jawaban orang- gue salah nggak? Cara pandang itu nggak salah. Iya, jawaban gue salah nggak? Ya abang menjudge. Jawaban gue salah nggak? Kan lo yang nanya nih. Salah, penyesatan. Sejak kapan penyesatan? Bukan yang gue nanya nih. Jawaban gue 3 kali 4 itu 12. Menurut lo 12 itu salah? Enggak, Tapi enggak salah. nggak salah Makanya berarti? aku jawab, nilai itu di mana Nggak dia salah berada. berarti? Benar.
Berarti gue bener kan jawab 12? Betul, betul. Nah terus masalahnya di mana? Kan ku jawab lagi 3 kali 4 1.500, apa gue salah? Lo tahu nggak itu namanya exceptions? Oh enggak, makanya gue bilang mah. Enggak. Jawaban 3 kali 14.500 itu namanya exceptions atau pengecualian. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Paham nggak lo? Paham nggak? Aduh, Bang, di tempat Bang. saya 3.000 bang, yang 3 kali berapa tadi? 3.000 bang, bukan 200. Enggak, ini maksud saya ini Bang VP. Bang, maksudnya. Bang VP. Iya, gue paham maksud lo. Enggak, tapi gue mau buka cakrawala pemikiran lo nih. Dan mudah-mudahan orang yang mendengarkan juga kebuka kepalanya. Itu namanya pengecualian. Lo tanya gue 3 kali 4, gue jawab 12 dan lo bilang lo bener, gue bener. Tapi lo bilang juga ada perspektif lain yang menyebutkan harganya 1.500. Itu namanya pengecualian. Kita nggak bisa, itu namanya exceptions. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Contoh, karena ada satu orang yang pincang, satu sekolah harus satu kaki semua. Kita nggak bisa membuat peraturan dari pengecualian. Nah, jadi gue nggak bisa menjawab 3 kali 4 1.500 berdasarkan satu orang tukang foto. Paham nggak lo? Paham. Nah, Tapi ya udah, jadi gue nggak bisa menjawab 3 kali 4 1.500 karena pengecualian satu. Balik lagi ke tadi, gue nggak bisa membuat peraturan berdasarkan pengecualian. Tapi abang nggak bisa bantah juga nilai itu tergantung di mana dia berada. Ya itu pengecualian. Tadi gue bilang yang jawab 1.500 itu pengecualian. Cuma tukang foto yang jawab kayak gitu. Gue nggak bisa ngejawab 3 kali 4 1.500 karena nanti gue dibilang orang tolol. Lo masa 3 kali 4? Emangnya lo tukang foto? Iya, gue tukang foto. Berarti lo pengecualian. Abang juga nggak bisa ngomong 3 kali 4 seluruh dunia ngomong 12. Karena ada tukang fotonya tadi lo udah ngakuin lo tukang foto aja tahu 3 kali 4 12. Lo udah ngakuin lo tukang foto aja ngakuin 3 kali 4 12. Kalau di sekolah kan Lo udah ngakuin lo tadi, lo mau tarik nih. enggak, aku akuin. Tadi kan abang bilang kalau tukang foto ditanya 3 kali 4 ke sekolah berapa 12, gue jawab kan benar kan? Tukang fotonya aja tahu absolute truth. Tetapi di saat dia di studio harganya berbeda, Bang. Pengecualian dan circumstances waktu dia di tempat jualan foto dia. Sementara dia kalau ditanya pribadi dia 3 kali 4 itu 12, itu absolute truth namanya. Bukan perspektif lagi. Pipi, gara-gara lo gue tadi ketiduran. Gara-gara tukang foto gue kebangun, Pipi. Iya, makanya dia bilang 500 salah, di tempat saya 2.000 bang. Salah lagi, kan? Belum lagi itu. Ini kayak gaya ini Bang Jibril, gaya wanita Samaria itu, remah-remah. Biar nggak ngantuk Bang. Buset dah, udah jam 2 ini. Enggak, tapi balik lagi tadi. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Begitu lo nanya 3 kali 4, cuma orang tolol yang jawab 1.500. Begitu ditanya kenapa? Karena tukang foto. Itu bukan absolute truth namanya. Itu nggak jujur namanya. Dan lo tahu itu. Lo mungkin bisa ketawa sekarang, tapi lo tahu absolute truth itu yang mana. Iya, Nangis dia Bang, bukan tertawa. Sepakat tadi kita Nangis dia. ngobrol kan. Kenapa? Jangan perasaan kan. Enggak, enggak, gue cuma menekankan lo tahu sebenarnya. Lo tahu sebenarnya. Tapi gue nggak salah juga kan. Iya, nggak salah. Tapi lo membenarkan gue jawab 12. Gue bener. Lo nggak salah, tapi gue bener. Paham gak lo? Gue juga nggak salah, gue bener juga kan.
Lo bener di mananya? Lo nggak salah, tapi gue bener Jibril. gimana tuh? Nah, Bukannya tadi pipinya nanya ke Bang Jibril bukan ke tukang foto. iya nanyanya ke saya. Nah ini kan gimana Itu otaknya kalau namanya begitu? Itu tadi. Tapi dia setuju juga kalau gue bener. Jadi kalau dia nggak salah, gue bener gitu. Udah jangan diputer-puter. Apa lagi nih? Kita mau bahas apa lagi nih? Atau udah jam 2? Udah besok aja. Belajar dulu. Besok aja. Maksud gue Bang Jibril, teman-temanmu nih pas dia nggak bisa bedakan ya kita lagi bercanda ngobrol ringan sama serius ya. Iya. Bukan, kadang-kadang. Ya, nggak usah kan kita yang di satu room kayak gini, Bre. Kita lagi ngopi di mana aja. Kalau meja sebelah kita dengar apa yang salah atau lo ketawa terlalu tinggi, mereka ngeliriknya lain. Apalagi satu room kayak gini. Itu benar. Jadi coba deh kita. Lu tuh pinter Bang, lu harusnya Kristen, harusnya biar makin banyak orang pintar di Kristen. Bro, kalau gue Kristen, Bre, downgrade dong. Gue udah nyembah Tuhan, masa nyembah makhluk? Harapan gua, ya kan gua bilang kalau lu Kristen, makin banyak orang pintar yang di Kristen. Gitu Bukan, aja. lo tau gak waktu gue kuliah di luar, gue udah pelajarin. Gue gak mau simply agama gue ini dikasih dari orang tua. Gue pelajari semua agama. Termasuk lo, punya lo. Gue udah mencari kebenaran. Nah pertanyaannya lo udah belum? Mencari kebenaran ya. Ya gimana ya, itu kayak ngitung pasir di pantai, nggak bisa, susah juga. Kebenaran itu absolut, Bre. Yang saya katakan tadi, tergantung cara pandang di mana dia berada. Ya pengecualian. Sehingga dikatakan benar, sehingga dikatakan benar. Pengecualian. Lu besok nyoblos siapa Bang? Hah? Ngalihan. Nyoblos sama besok. Bukannya Rabu? Ngalihan pembicaraan. Rabu. Ya kan ngobrol ringan ya 27. Nyoblos siapa? Rabu kan? Nggak tahu gue, nggak paham. Gue ikut-ikut aja kalau kayak gitu. Ya udahlah. Sebenarnya gini, Bang Jib ini, Vivi ini saya akui. Apalagi dia kan seorang manajer apa direktur kau Vivi. Ya harusnya kau cerdas harusnya Viv. Tapi sayang Viv. Saran dari saya, ketika Vivi belum bisa jujur terhadap orang lain, minimal jujur terhadap diri sendiri kau Viv. Jangan berbohong terhadap diri sendiri, sakit Viv. Jadi bodoh jadinya kesannya kalau membohongi diri sendiri Viv. Bener gak Vivi? Kapan gua bohong ya? Bingung gua. Kapan gue bohong bingung ya. Bukan tadi kan lo nanya kenapa gue nggak Kristen. Statement gue jelas tuh. Gue sekarang nyembah Tuhan. Downgrade dong kalau gue nyembah makhluk. Itu diskusi yang kedua. Kalau lo jelas upgrade. Kalau lo tiba-tiba dari nyembah makhluk terus nyembah Tuhan, itu upgrade. Karena simpelnya gini aja, Bre. Gue kalau sampai di akhir waktu nanti ya, di hari hisab, begitu gue dihadapin sama Yehosua dan Yehosua nanya, Bril, kenapa lo gak nyembah gue? Jawaban gue simpel aja, di mana lo ngaku Tuhan? Jadi bukan salah gue gak nyembah lo gak pernah ngaku diri lo Tuhan. Gue nyembah Tuhan yang ngaku Tuhan. Lo pikir ini dunia nih, semua ini hidup gue dengan matematik, dengan sedikit aja perhitungan bulan sama bumi ini berputar, meleset sedikit aja kita hancur semua. Dari semua yang udah diperhitungkan, terus gue mau Tuhan tebak-tebakan. Tuhannya gak ngaku Tuhan, abis itu gue Tuhankan. Menurut lo Tuhan sebercanda itu? Lo lihat Keluaran 20 nomor 3. Tuhannya Abraham bilang akulah Tuhan. Lo lihat Toha ayat 14. Akulah Tuhan. Tuhan itu mesti ngaku lo Tuhan. Bukan tebak-tebakan. Bukan eksegesis. Oh karena dia bilang ini, dia Tuhan. Oh karena dia bilang ini, dia Tuhan. Gak tebak-tebakan kayak gitu, Bre.
Ya Bang itu. Jib, berhala yang disembah-sembah itu pernah nggak berhala itu ngaku Tuhan, Bang Jib? Berhala aja nggak pernah bilang diri dia Tuhan. Tapi dituhankan. Beda antara Tuhan yang mengaku Tuhan dan disembah sama oknum yang nggak pernah ngaku Tuhan tapi dituhankan. Beda. Berhala bisu. Oke, sapi. Sapi di India sana. Pernah nggak bilang aku Tuhan sembah aku? Tapi disembah. Jadi sapi itu dituhankan. Beda sama Tuhan yang ngaku aku Tuhan. Bang Itu Pipi jangan next. pingsan dulu ya, Bang Pipi jangan pingsan dulu. Sabar, sabar. Memang begitulah kebenaran pahit. Kagak, gue senang di rumah Bang Buya ini pintar-pintar kayak Ustadz Yaya, Jibril, enak, gak apa-apa. Kalau kayak Nandar tuh bodoh, ngaku pintar malas gitu. Astagfirullah bro, lo jangan gitu dong. Mulai. Bukan dia Gue saudara kalau bilang gua. pintar-pintar. Bukan dia saudara gua. Lo gimana perasaan lo kalau orang tua lo atau saudara lo Ya, gua ya, bilang oke, kayak oke, gitu? gue minta maaf. Jangan Gua minta dong, maaf. jangan dong. Nanti Bang Nandar kalau ngelihat ini kan kayak, wah Bang Jibril kok nggak belain gua? Jangan gitulah. Oke, gue minta maaf. Bukan, mungkin lo sukanya yang lebih literatur, lebih ini, lebih itu kan. Tipe orang kan beda-beda. Ada yang suka sama Ustadz Tahta, ada yang suka sama Bang Ardiansyah, ada yang suka sama, kan beda-beda. VOC apa? Gua nggak ngomong di belakang, ngomong di depan. Iya. Enggak, kalau VOC itu kan ini pisahkan dan conquer, divide and conquer. Ya beda, gue ngomong di depan ini bukan di belakang. Ini teman-teman lu Bang, bingung gua. Enggak, karena kalau gue di ruangan ini nggak nambah value, gue lebih bagus nggak di ruangan ini. Lebih bagus gue belajar sendiri, nambah value gue sendiri. Jadi next gue masuk ke ruangan ini gue nambah ilmu. Tahu nggak Bang Jibril? Oi, Gue tuh niat loh. Jujur kan gini, kan banyak orang bilang debat agama ini di stop dong, gitu kan? Hmm. Kalau gue enggak, gue malah kalau bisa debat agama ini selalu ada. Kenapa? Ya karena gue jadi makin rajin baca Alkitab. Gue serius. Bahkan gue itu Bang, kemarin tuh udah searching. Gue mau sekolah teologi ya, Harvest yang paling bagus di Jakarta kan. Udah searching. Tujuannya apa? Bukan jadi pendeta. Menjawab di debat. tapi kita setuju nggak kalau orang-orang yang mau yang narasinya udah berhenti debat agama karena Indonesia nggak maju-maju karena debat agama. Orang-orang ini nggak tahu kalau sampai sekarang di Oxford, ini Oxford ya, gue ngomongin Oxford, judul debat Oxford 6 bulan yang lalu itu Islam is a peaceful religion, itu didebatkan. Jadi secara nggak langsung 6 bulan yang lalu di Oxford masih mendebatkan soal agama. Itu negara maju loh. Itu universitas paling tinggi loh. Itu Ivy League loh, Oxford loh. Jadi kalau ada tiba-tiba orang yang menarasikan, wah stop debat agama, Indonesia sibuk aja sama agama, yang lain udah ke bulan ini. Ya lo nggak tahu Oxford berarti. How's that? Iya, karena gini Bang, kalau menurut gua, kalau ya kadang aku juga kepancing juga ya, tapi menurut gua kalau yang mau debat itu ya hati boleh panas, pikiran dingin, itu aja sih. Gue gue jarang sih debat. Debat itu gue paling sekali 2 kali. Sampai sekarang gue debat cuma 5 kali. Nih setahun terakhir gue debat 5 kali. Sisanya gue ngobrol-ngobrol sama ngajarin yang ada. Kayak ini nih, kayak ini barusan kita nih. Kan planning lo, ayo kita head to head jam 7 ini apa segala macam. Ini kita udah ngobrol sejam setengah, sejam gue ngajarin lo.
ujungnya gue nggak kita nggak debat, ujungnya gue ngajar, gue ngasih tahu kayak lo baru tahu dari UNESCO, dari UN kalau Yesus lo lahirnya di goa cave. Lo bisa verified langsung. Lo bisa tahu yang nemuin itu Saint Helena. Lo bisa cari tahu Saint Helena siapa. Bener nggak nih si Jibril, nipu nggak dia? Lo bisa cari tahu itu semua. Lo bisa cari perpuluhan persembahan kasih dikasih ke pendeta yang ngajarin Bang Jibril gimana, Viv? dan yang kocaknya Vivi, lo tau nggak yang gue lakukan di sini apa? Untungnya buat gue ngasih tahu lo apa sih? Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu kewajiban gue sebagai Muslim. Karena kalau ilmu atau pengetahuan yang gue tahu dari gue baca, abis itu gue bawa sampai mati, ilmu itu akan membelenggu gue nanti. Jadi mesti gue kasih tahu, nih begini. Jadi lepas tanggung jawab gue. Itu kewajiban gue sebagai Muslim. Nah itu ada di Islam. Jadi memang ya. Insya Allah yang dengerin atau yang ini ngedebat kayak lo, yang 3 kali 4 1.500, Insya Allah yang mau gimana lagi? Yang kayak gini yang gue hadapin, gimana lagi? Ya, tapi itu fakta kan. Mau serius gue kan. Masih juga. Cara pandang itu nggak salah, makanya. Iya, Ya, tapi gua- jawaban gue kan nggak gua bisa lawan. berdasarkan pengecualian. Ulang lagi, Iya. kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian. Pengecualian enggak, itu fakta juga sih. Oke, lo tahu jenis pengecualian nggak? Kalau kita tanya 1.000 orang 3 kali 4, kira-kira dari 1.000 itu berapa tukang foto? 2, 3. 2, 3 itu yang jawab 1.500. Jadi dari 1.000, 3 atau 4 orang yang menjawab 1.500. Berarti itu pengecualian dari 1.000. Dan kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan 1.500 itu. Sama kayak tadi di satu sekolah, ada yang kakinya puntung 1. Habis itu karena yang puntung ini, sekolah kita telat di jam 9 karena si puntung 1 orang ini. Yang lain ada 5.000 murid masuknya jam 9 karena si pengecualian ini. Nggak fair dong. Kita nggak bisa bikin peraturan berdasarkan pengecualian, Vipi. Oke, giliran gue ya. Jibril pintar. Yahya pintar. Kecuali Nandar, itu fakta kan? Enggak. Itu nggak pengecualian. Untuk Itu Gua- fakta. Nandar bisa bahasa Ibrani, dia bisa bahasa Greek. Untuk Enggak, penggemar Nandar, gue tolol, gue nggak bisa bahasa Ibrani. Itu fakta nggak? Tapi itu nggak pengecualian ya. Bukan itu Ngerti nggak, Bang? itu Fakta bukan itu gue pengecualian. ini bukan soal pengecualian. Fansnya Bang Nandar lebih banyak daripada yang ngikutin gue. Itu fakta. Ya karena dia sering live, abang nggak. Nah, bukan. Tapi kan jadi kuantitatif kan. Tapi lo paham kan perspektif lo bilang gua ini. Lo lebih suka yang lebih faktual dan literatur. Sementara kalau Bang Nandar lebih ke linguistik. Untuk yang ngikutin Bang Nandar karena linguistiknya nggak suka literatur, males literatur, ya Bang Nandar lah lebih hebat. Gue nggak tahu. Itu fakta Apa, loh. Bang? Ini kayaknya Bang Jib Pipi ini punya dendam, punya masalah Iya, apa pas ngomong Nandar Pipi? mungkin pernah diangkat. Mungkin pernah diangkat di ini apa di Bang Nandar, habis itu dimaki, habis itu ditendang kali. Nggak pernah. Maksud gua. Enggak, karena kesumat banget nih. Gue ngerasain ini setengah jam terakhir lu sibuk nyerang Bang Nandar gitu. Lo mau gue panggil Bang Nandar ke sini? Gini ya. Tanya Nandar, gua nggak pernah urusan sama dia. Tanya dia. Gue itu kalau Nandar ngomong gini, tidak ada yang bisa ngalahkan gue karena gue ketawa. Maksud gue, orang pintar nggak akan teriak orang pintar gitu loh. Enggak, lo mesti pahami juga. Nah itu perspektifnya, lo mesti pahamin juga. Dia nggak cuma debater lo.
Dia konten kreator loh. Lo tahu nggak? Oke, jadi lucu kan gitu maksudnya. Jadi mesti Iya, ada oke. poin-poin entertainmentnya. Iya, oke, gue terima. Jadi lucu. Nah, jadi dia nggak apa-apa untuk naikin konten dia, untuk naikin narasi-narasi dia nggak ada masalah dan nggak pernah dan bener juga kan? Ada yang pernah ngalahin dia? Ya kalah menang itu kan tergantung cara pandang juga. Nggak gitu. Tapi maksud gue cara dia ngomong itu loh. Iya, OMG. lo mesti pahamin juga dia konten kreator, gue enggak. Oh iya, oke. Itu gue Jadi, terima. jadi gue nggak perlu narasi-narasi kayak gitu, karena gue nggak perlu followers atau nggak perlu banyak yang dengerin gue. Kalau gue lebih bagus 2-3 orang yang dengerin gue tapi paham daripada 7.000 tapi nggak paham. Kalau gue Lucu lo orangnya. enggak Iya, betul-betul. karena untuk gue, lo lihat aja profile gue private loh, gue nggak perlu follower. Begini, Vip, coba dengarkan baik-baik, Vip. Menurut gua, Bang Jib ini pintar. Terus ada orang yang bertanya ke Bang Jib. Nah, Bang Jib ini nggak bisa jawab. Nah, Bang Jib punya ilmu 9. Nah, terus orang itu tanya ke gua dan gue bisa jawab, Vip. Padahal gue punya ilmu 1. Cuman pas dia tanya, itu keahlian yang ada dalam diri gue gitu. Cuman itu doang yang gue bisa. Nah, orang lain bisa ngomong, wah Abuya pintar nih, Bang Jibril kagak bisa jawab. Nah, kayak gitu, Viv. Jadi intinya apa? Ya semua orang punya keahlian masing-masing, Viv. Kalau di Islam itu enak, Viv. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya itu kepada ahlinya ketika kalian tidak tahu. Nah, sehingga kata Rasulullah, kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Jadi seperti itu, Vivi. Bisa dipahami, Vivi? Silakan. Oke. Oke. Besok lo jangan kerja deh, lo cari literatur untuk bantah narasi gue tadi, gimana tuh? Oke. Gue tadi tuh nyari, gue taruh di laptop, gue dicatat. Soal siapa? Minerva? Iya, yang lu kasih tadi, yang apa? Yang ORG itu. Ya gue sebisa mungkin kan. Gue Yang yakin, Pip, advent lo itu gak bakal kan. datang, Pip. Ketika sudah belajar, wah ini susah kali nih ya. Pasti lo gak bakal datang. Nggak, tapi alhamdulillahnya kadang-kadang dia jujur, Buya. Tadi dia bilang, waduh, ini yang ngadepin Bang Jibril kalau nggak imannya kuat, goyang nih. Nah berarti iman dia goyang. Dia udah ngakuin itu. Gue kuat karena gue kan besok ngelawan. Berarti gue iman gue kuat gitu loh. Makanya bahaya nih, iya, serius nih. ya berarti bisa kita lihat besok kalau data sampah, data yang di bawah UN, data yang di bawah Catholic Identity atau Catholic Education. Kalau di bawah itu berarti ya memang nggak bisa diselamatin, nah, ya kan? Oke, gue bawa data primer lah, bisa dipertanggungjawabkan. Tenang aja, Mantap. santai. Makanya gue berdoa nih biar Jibril pindah Kristen, serius gue. Nggak bisa, bro. Faktanya Ya, begitu. Karena bahaya nih Jibril nih. Enggak, coba. Lo injilin gue, ajarin gue. Coba lo injilin gue. Gimana caranya gue percaya sama makhluk? Susah nginjilin orang pintar. Enggak. Gini. Soal ini deh, ini gue paling benci sih sebenarnya bahas ini. Tapi soal konsep keselamatan, yang menjanjikan keselamatan di agama lo siapa? Tuhan Yesus. Tulisannya dari mana? Dari abad keempat? Kan dibawa lagi itu kan. Nah, Kan kita cari tahu dulu besok. bukan, sementara kalau gua konsep keselamatan gue tuh dari Al-Quran yang bisa gue tunjukin manuskripnya di abad yang sama dengan firmannya turun. Transmisinya tuh gue udah bisa cek. Ini valid, nih data valid. Sementara data lo nggak valid.
Gimana gue bisa mendowngrade otak gue? Jadi gue pura-pura tolol gitu, atau gue menurunkan otak gue yang udah belajar, udah ini udah itu, terus ya udah pura-pura tolol aja untuk mengimani kitab yang, paham nggak lo? Gimana caranya? Lo coba lo kasih tahu gue deh. Ya makanya susah. Makanya kan gue jujur kan, serius, Bang Jibun ini bahaya. Kenapa? Dia tidak menghujat, cantik, lembut mainnya, pintar. Makanya Dan gue nggak main ayat. iya makanya. Gue nggak mau pakai ayat. Kalau ayat ya kita jadi perang ayat, jadi perang iman. Iya. Berarti kalau soal iman sih, bro, gue siap mati buat Tuhan gue sekarang. Kalau soal iman sih nggak ada yang ngalahin. Tapi bisa diadu iman kayak gitu buat apaan? Kita yang fakta-faktanya aja. Ini sejarahnya, ini begini, ini begini, ini begini. Ya terserah lo kalau mau ngikutin kaum itu ya nggak ada masalah juga. Yang pasti nanti begitu deh ketemu Tuhan nih, habis itu ditanya, VP, lo udah diajarin Islam belum? Udah dikasih tahu Islam belum? Si VP belaga ya Hanu Bahlul kan. Enggak, gue gak pernah denger. Gue datengin lo, apa lo? Gue udah ceritain. Lo ya Hanu Bahlul, gak ada lo. Gue udah kerjain kewajiban gue. Lo gak bisa ngeles kemana-mana lagi, bre. Apa ya? Mau keluarin jurus 3 kali 4 1.500 lagi? Itu fakta. Aduh udah jam 2 ya. Gue mau tidur ya. Oke. Gue paling baca-baca lagi sampai jam 4 jam 5 baru subuh baru tidur. Tapi lu di Jakarta kan Bang? Jakarta. Enggak, gue pertanyaan ini aja terakhir sebelum gue ini. Lu waktu SMA negeri atau swasta itu aja, gak usah sebut SMA-nya. Gue pilihan gue akselerasi atau enggak waktu itu. Lo tahu akselerasi nggak? Tahu 2 tahun. Pertanyaan gue swasta atau negeri dulu. Swasta. Oh oke. Gue Dan paham, oke. Dan gue masuk itu karena akselerasinya. Ada kelas akselerasi karena di negeri nggak ada akselerasi. Tapi lo tahu kan kelas akselerasi itu apa? Tahu 2 tahun, OMG mau Oke. 2 Lo? tahun sekolah. Lo swasta apa negeri? Gue negeri, gue dari awal sampai kuliah negeri semua. Gue UGM. Oke. Oke lah. Masih peringkat berapa sekarang?